Salawat serta salam sabunan terlupa kita sampaikan dan aturkan kepada Kanjeng Nabi Pulungku Sidati yang seagung mulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga bagi berkat mahabbah kecintaan kita kepada beliau, berkat antusias kita menghadiri majelis zikir, majelis ilmu nanti di hari kiamat. Pulungku Sidatian sehadir niki maupun sakneten boleh hadir. Mudah-mudahan selaput hadir baik boleh syafaatul kubra, syafaatul uzma di bawah bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iring beliau, iring guru besar kita, iring para alim ulama, para mulia sampai kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah pengajian Nuzulul Quran yang dicintai dan mulia. Jadi ini terasa bahwasanya malam semakin tinggi adalah malam ke-17. Menurut ulama-ulama pakar sejarah, Al-Quranul Karim keperluan sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala pas tanggal 17 Ramadan. Hebat jemaah penipu. Mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Amin. Ya, sampuna besulan lagi. Nah, dan baru 27. Nah, kalau kita istirahat bersama diri, kita bangun jam 2, bangun setengah 3, bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan lagu andin sendiri kalau di malam sendiri masih di malam salat. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu disebut riwayat beliau mengatakan innallaha katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Sayyidina Umar tidak mengatakan tanggal 17, tanggal sekian, tanggal 1000, 3000, selain itu tidak. Ya, yang penting di bulan suci Ramadan. Kayaknya beliau ini kata, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, biasa malam pertama rame-rame, malam selipur rame itu ya kalau Lailatul Qadar. Jadi monek-monek pas Lailatul Qadar itu apa? Malam selipur, malam rame, malam 2000 libur, malam kedua libur rame. Jadi jangan terlalu 5 kali. Nah, makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala sekarang Lailatul Qadar sendiri rahasia nenek dan kamu tak tahu semua. Allah memang merahasiakan. Cuma rahasia dari Allah Subhanahu terbatas di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang selalu minta kepada Allah, ya, kedua bulan yang sudah lewat, pas masuk bulan Rajab selalu minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kaji lunas keberkatan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, mau kaji lunas si Allah hadir kaji semamu baik-baik kaji bulan suci Ramadan. Dan terkadang ya Allah tidak jadi panjang nenek, ya lunas terlipat sudah Allah Ramadan demi berpening si nenek kadang-kadang lupa dijaga di luar, ya kadang-kadang jadi manusia. Ya Allah, kaji lunas tadi kaji sehat, tadi jam kesehat si nenek sehat keseluruh itu cara maksimal gawe kebagusan. Ya Allah, kaji lunas umur, kaji umur si nenek dan umur terkadang duit dan sendiri bukan. Bahkan kadang-kadang dipilih kepada siapa teman keberutang angkat malam dengan setengah malam. Ya Allah, dasar demi Quran.
Dikenida macam ni. Kita berutang Allah suruhnya. Ni, wabad kena Allah si kasih sayang ni kasih sayang kasih Allah kita perlu sini. Kaji nasi Allah Ramadan malam apa yang sini. Nah, setelah kita ketemu dengan bulan suci Ramadan yang selalu kita idam-idamkan, padahal namun secara akal sekarang Ramadan sendiri kan kita puas sekarang puasa kemeja kita kanggo Allah, kita kanggo minum, kita kanggo ngerokok, dan mengaji aku dapat kanggo, nah terjaga hati, terjaga pandangan, ya puas. Mungkin apa ketunas kepada sila Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahirnya Pak menjaga. Basallah terkadang bulan suci Ramadan lalu secara zahir menjaga. Ditanggung Allah nah, lapah oleh bulan suci Ramadan sendiri adalah perintah lapah ibadah. Sila lalu lapah sanaikan ibadah bisa zaman kecil-kecil dinar itu beli beras itu beli dinar apa berbeda. Lain tidak lapah bulan puasa sebagai hawa lapah dunia minimal dalam lapah dinar itu Allah atau saat boleh pikiran. Saat pertama Malaysia, dalam kesusahan ke Malaysia. Saat kedua Makkah, Makkah jadi TKI. Atau saat kedua musim lalu oleh atas dunia milik mati. Lagu-lagu berbaca di bulan suci Ramadan hemat dan lebih. Nah dia sadari, dia sadar secara sadar. Sehingga Rasulullah SAW mengandikan di sebuah hadis lissoimi farhatan dengan saat berpuasa itu ada dua kesenangan. Dua kesenangan. Saat pertama bahasa beliau minta iftar ketika berbuka puasa. Silakan. Senang berbuka para jemaah. Luar biasa. Bukan karena senang banyak makanan di depan kita, enggak mungkin, tetapi senang begitu berkelahi bermaksiat. Ada orang YouTube saking si senang berbuka baru berkelahi mata Allah kurma di bibir. Kemudian kesunatan bersegera berbuka puasa besar Rasulullah bukan begitu maksudnya. Maksudnya Rasulullah sunnah bersegera dan rumah lembah fokus saja berbuka sempurna niat banyak malu sampai habis. Nih, dia kok senang malu. Coba ada intang para jemaah. Kurma sedikit. Sunnah Rasul. Dia memang Allahu Akbar, kurma sedikit. Allah. Dia ibadah. Padahal onek galing-galingnya bahaya kejadian dan lepos. Baru kurma sedikit Allah syukur nikmat luar biasa. Banyaknya gambaran dunia ini mereka. Dunia ini yang kata siapa ini cuma kita ini. Dia ini cukup terus lemah pedang. Ini sekarang mau pelan dunia setia. Begitu tak kuasa. Makanya bahasa ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan perlu sedatian ibadah puasa. Adik ini berpikir Allah mendidik perlu sedatian pertama menjadi orang ikhlas. Dia terdidik sini. Jadi berpuasa ini menjalani ibadah puasa segala di bulan suci Ramadan. Allah mendidik perlu sedatian adik ini jadi dengan ikhlas. Sila
lalu terlihat ikhlas pada jemaah. Mudah-mudahan ini bila kembali, mudah-mudahan saya tahu. Dia bilang nomor, mudah bersyukur lebar, itu seperti ada kata tadi puasa, si ikhlas itu, ada yang ikhlasnya, aduh dengar apa itu kan, duduk, dia bersyukur saya parah di puasa, lalu si ikhlas, nenek si putih. Nah, itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama mendidik peluru sidatian, ya, adik sejari dengan ikhlas. Nah, dengan keikhlasan peluru sidatian, segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, segala perintah kan wajib taat. Wajib taat. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, "Innallaha kataba sittatan bi sittatin." Arahkan rahasia nenek saking ketahuan makhluk simpan sida-sida Allah oleh 6 perkara. Saat pertama bahasa Sayyidina Umar kata ridho fi ta'ati. Allah merahasiakan keridhaannya di ketaatan. Sila puasa ini perintah nenek tahun deh. Perintah. Karena ini perintah Allah mutaqaat, siapa tahu berkat puasa Allah ridho amal ibadah terima. Sila Allah angkat ridho-ridho dibuat puasa. Dedek buru-buru bilang ini membang, jadi keridhaan Allah semuanya para jemaah ini waridho kahulu keridhaan dan kaji yang Allah sakti yang goyah. Bila keadaan nenek itu pito hati tulis kekanakan untuk keadaan nenek agar apapun perintah dari Allah para jemaah mengadik ridho adik ketaatan kata. Makanya ayat yang dibaca tadi faman syahida minkum asyhara falyasum, saya badaikan bulan suci Ramadan maka berpuasa. Nah, tidak pakai puasa ini sedang dengan menggawe. Nah, walaupun orang beriman, walaupun orang Islam belum tentu mau gawe puasa. Tidak. Paliasu nenek berpuasa. Makanya orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa dari pagi sampai maghrib lulus sukses, janji Rasulullah SAW era lewat demen pertama tanggal 1 Syawal, ya, kharaja min zunubihi kayawma waladat subuh tulis dosa sahabat marah ibarat karena kocek sebaru lahir di ini. Kecuali alam kedua mana Rasul. Makanya sahabat Rasulullah SAW ketika beliau duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Bagaimana? Ya Rasulullah, belum bahasa oh, dia ketahu sahabat bahasa beliau. Ya, mending Jibril baru datang. Ya tahu anakku mana Rasul. Wahai Muhammad, merah. Naik kedua ojo kesila Allah. Siap yakinan wahai Muhammad. Oh siap mana Rasul. Yang pertama doa Jibril itu wahai sahabat. Bahasa Rasul. Yang pertama bahasa malaikat Jibril, ya Allah, ini baik terima amal ibadah puasa, zakat, amal ibadah panjang besar bilang berharga dengan doa. Amin. Rasulullah. Coba sini. Yang berdoa saya malaikat Jibril. Saat mengaminkan saya Rasulullah. Arah hidupnya ke orang si nenek mustahil kita tolak. Nah, dengan terjadi sida-sida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu selesai melaksanakan ibadah puasa,
ya akan bersih dari dosa sadar, maka ibarat anak kucing sebaru lahir di keyakinan kecuali itu pertama dengan satu kata dengan Allah ini jadi terima amal ibadat sekesina Allah. Nah saya harap berhaknya dengan Allah dengan Allah tertentu saat melahirkan kita sampai ke ilmu baik menolak baju-baju ini dijaga dan menolak terpelihara dan membaca menghormati nah saat kedua malaikat Jibril itu berdoa, ya Allah jangan sekali-kali engkau terima ibadah zakatnya puasanya hamba-hambamu yang durhaka kepada suaminya. Berdiri ibu berdoa semuanya. Apa bahasa Rasulullah? Amin, amin. Ibu berdoa semuanya. Dede baik terima puasa, zakat, amal ibadah, panjang gaji ya Allah, panjang gaji sakirang durhaka pada suaminya. Amin. Ibu-ibu dilarang berketua. Nusa Tuan Guru suami yang durhaka kepada istrinya, kan? Itu apa dengan ini? Memang redaksi hadis seperti itu. Dengan hina sang durhaka semakin. Nah, angka ibu-ibu, sudah tahu surga boleh selagi Anda tahu. Pada rajin ibadah, bakti nojok dengan toa, daku sedakian bilang dulu kesedaan kedok semen. Itu tak kenal pati-pati sepadan saat remot-remot dan susu dia terima amal ibadah sini. No, karena surga betul-betul beda. Tahu dia selagi Anda. Surga istri di bawah telapak kaki suami. Dan kemudian dia mencari silau dan dia orang menanam atas dia ke surga. Jadi saat itu malaikat Jibril berdoa, ya Allah jangan engkau terima ya amal ibadah hamba-Mu dan ya Allah hamba-Mu yang suka apa membuat perpecah belah. Ya seribu dengan ya seribu dia sikap bersiap ya sikap kekewaan itu terima. Dede gara-gara lampion barangnya begitu. Dia lantaran dia kekewaan remaja bikin dengan doa. Ini satu. Marilah bulan puasa ini ya adik sakema demi sulit bulan puasa selalu terima amal ibadah sini Allah akan selalu uang kekaatanmu ya tahu keredaan ini bisa selesai rumah. Makanya sekecil apapun para jemaah seada perbuatan bagus sempurna ejek sempurna apa dah enteng kata Rasulullah apabila engkau melihat duri di tengah jalan ya sihirkan duri itu ya supaya orang tidak kena dengan duri itu. Siapa tahu di sana ada keredaan Allah. Senyum sholat atau sholat senyum itu sholat ya atau masuk sholat lebih-lebih di bulan puasa. Lalu nentara kepe, nentara liksi itu bersedekah minimal sebelum ini pucuk-pucuk baju-baju. Tiap lalu selalu udah baju dikosin aja. Maraluan yang di kedemenan. No, agak senyum. Saya buat biasa senyum, barang demi tulis di lebar haji. Ya, di perlawan senyum sampai nama jadi senyum berkesenang senyum goreng beda senyum seminggu dan orang senyum insya Allah juga. Senyum dulu kan karena dengan kamu senyum pasti bahagia tulis. Nah, dengan setiap kebahagiaan baru siapa tahu dia tahu ridho dan segala. Imam
Imam Ghazali rahimahullah taala. Saya identifikan Imam Ghazali sebagai imam soleh, sa'arif, datul ma'rifat, waliullah. Enggak-enggaknya di antara dua ulama sak rukun sembahyang khusyuk misalnya. Dan Imam Ghazali dan sembahyang dengan lebih khusyuk. Harus kecuali dan lebih khusyuk bakal sembahyang dia. Dengar bukan, dengar untuk coba. Ketika Imam Ghazali lain pada ada dalam imam-imam ulama kita, dia sibuk ngarang kita, tulis kita untuk pelubus setia generasi. Oleh sebab itu Imam Ghazali nulis kita. Ada cara lain, karena marah korban cara lain dengan kecelup entah oleh tinta, oleh masih mau ngekelek keliki manggung oleh tinta saksinya nulis Imam Ghazali. Oleh lalu membuat keliki ini demikian merus Imam Ghazali. Itu beliau kawannya nanti nur dan dengan diri waliullah ya, dan dengan bersih hati kelihit demikian apalagi mau sablit, apalagi keberes sablit, lebih tadi baru dia orang keberes itu belakang balik cip lewat sana padahal itu tidak nur dan dengan diri waliullah. Memang besuk kelihit itu lalu beliau ketika beliau meninggal dunia, ada sahabat dekatnya Imam Ghazali bermimpi dengan Imam Ghazali di alamnya. Ternyata di alam Imam Ghazali Masya Allah benar oleh dunia sebelum Rasul. Beliau bertanya, wahai temanku Ghazali, ma fa'alallahu bika? Nunasat wahai batu semotor ya, apa yang wahai gawe lain oleh dunia menuni tanya tahu sendiri sebenarnya surah tahu. Apakah karena ma'rifatmu? Tidak, kata Imam Ghazali. Imam ma'rifat dan belum tentu dia kita mulia dunia. Apakah karena sholatmu? Tidak, kata Imam Ghazali. Ya makanya keredaan ini itu kita katakan tahu dan sembahyang dia kan seperti sedang pegawai seorang siapa tahu itu keredaan ini pegawai seorang. Apakah karena puasamu hewan imam? Tidak. Terus dari mana engkau dapatkan keredaan itu? Mau bercerita beliau waktu menulis, waktu berpikir ikhlas tak kejadian berpikir ini ternyata di sana Allah ridho, amal ibadah keterima sisi Allah Subhanahu. Baru kali ini Imam Ghazali ya terkait ini berbeda di pengajian ini di muterwah ini pada senari kemudian dua. La ilaha illallah baru kali ini. Lalu kajian tasawuf seperti tasawuf itu hati ya. Hati itu untuk ketangguh benci dari siapapun. Angkat lalu berajak tasawuf harus berajak ikhlas dulu. Baru ini pada si bikin berangkat para jemaah. Berangkat pun kejadian si nenek jadi makanan berangkat kira-kira lagi. Tidak. Saat berbeda segar kita. Angkat lalu nara berangkat alur kedelik kasih dari apa yang tak mangan anak batu terjadi mohon nenek dia berangkat yang menyakitkan sampai yang melarang berangkat menyakitkan kebe wasidah mati aman lain berangkat setiap hidup baru kamus pas mati padahal berangkat ini sekitar barang 1000 demi mati berbagi dari sini di mana atau di mana baru sedang doa atas kematian apa bumi ya ada berangkat berdarah maka namun berangkat sekali itu aja alur ini sakit
Saya lebih parah dengan keluar neraka warna beli hit apa hit la haula wala quwwata illa billah mungkin dengan nah itulah imam Allah. Makanya keridhaan Allah itu bahasa Sayyid Umar boleh kebagusan kamu. Yang kedua kata Allahul ghadaba fi maksiatin, Allah merahasiakan murkanya di maksiat. Angkat seperti apapun yang namanya maksiat pada jemaah jadi baik gawe. Alhamdulillah lalu maksiat di sana baru jangan siapa tahu Allah. Makanya kalau kita teliti ayat Allah para jemaah, coba kita baca ayat Allah. Lebih-lebih perintah masalah sembahyang. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholat. Apa dan aqimis sholat? Dirikan sholat. Allah tidak pernah mengatakan i'malis sholat, kerjakan sholat, atau i'alis sholat, kerjakan sholat. Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah suruh dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Dan haji ayat Quran seperti ini. Nah, kemudian karena di dalam ayat lain kerjakanlah sholat manusia, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti sholat itulah yang menjaga engkau, yang mencegah engkau daripada perbuatan keji dan munkar. Dan itu karena dia sering ditanya sholat waktu tahajud rajin ya sembahyang waktu apa lagi al-haram di mana waktu sembahyang di sini lalu kembali jadi butuh mana-mana disembahyang. Nah ini jadi masalah, padahal sembahyang itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan setelah kita merenung hanya mengerjakan sholat belum mendirikan sholat. Ada beda berdua ya, mau dia tumbang sembahyang apa dia tidak tumbang dan sembahyang no ada barang ini sembahyang dan teman betul-betul mendirikan sholat mungkin tingkatan lebih bakat mengerjakan sholat. Makanya kita tidak perlu heran ya ketika orang selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, saya sedang monet sadar dan sesuai demi nulis baru beres jauh, padahal baru selesai sembahyang. Ayat yang mengatakan sesungguhnya sholat itu mencegah engkau daripada perbuatan keji dan munkar. Oh mungkin tingkatan kita masih sekedar mengerjakan sholat belum mendirikan sholat. Mudah-mudahan nanti perbedaan mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat jauh. Yang namanya mengerjakan sholat susah gawe di susah gawe. Dan mudah-mudahan sunat-sunat terawih yang ada sebau adanya jadi susah gawe. Nah, sudah tapi rata-rata yang diadik mungkin ditebau barang di Mekah sujud mana-mana apa dan surat Al-Qadr. Nah, itu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Alhamdulillah rata-rata lagi. Nah, mudah-mudahan keberajaan adik-adik di sempurna jelak tua dan berajak adik-adik sambil kita merenung. Yang namanya mendirikan sholat itu bersempurna setelah selesai mengerjakan ibadah sholat dari subuh keluar masih praktikkan ibadah sholat. Gawe ini apa sebuah gawe praktikkan ini apa sebuah gawe. Ketika kita mengatakan Allah Tuhan Maha Besar, dan kemanapun dia pergi hanya Allah yang Maha Besar, bukan dunia. Tapi tadi dia tasbih yang lalu banyak dunia kalau begitu lupa mana sholatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan hakikat pujian itu hanya milik Allah. Jadi gaya lebar musik dengan baik lebar musik dengan betul dan berterima kasih
dan ni lain baru ya Allah dan doa ada ini titik gara-gara sida semua di sida doa mana alhamdulillahirabbil alamin hakikatnya itu adalah milik Allah harus milik doa segala pujian itu hakikatnya milik Allah dan betul-betul praktikan sembahyang sore dia mendirikan sholat di narak langan berbuat maksiat dan betul-betul mendirikan sholat hanya Allah ya hakikatnya memiliki segala pujian itu apa yang kita celak jaga sindengan kesanjung jaga sindengan udah kita hiraukan itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini namanya mendirikan sholat. Yang ketiga bahasa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ya innallaha katama lailatul qadri fi syahri ramadan ya Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Pira kamu berdaya kaca Lailatul Qadar. Rata-rata memiliki Lailatul Qadar tinggi pada jemaah. Nanti dengan berdaya kaca Lailatul Qadar tangkap sini dengan jumlah kita atau melihat sesuatu yang aneh-aneh tak. Lalu kata Lailatul Qadar ini temu mengaji lain tuan guru salah nah ia aneh-aneh menjadi daun kesuku daun kayu akar mandang atas utuh mandang bawah daun lapak sedakian dan ulun mandang bawah naik dan atas baru Doraemon atau baruan hantu kalau ini penuh sebenarnya lalu yang tanda Lailatul Qadar para perlu sidatian atau bau dengan mustahil diproduksinya itu kira ngaji soal sih dengan saat itu tahu kena mungkin ya kita ya tanda-tanda yang pasti berbeda dan pasti memang Lailatul Qadar ihya'ul lail menghidupkan malam oleh tanggal sekian sampai akhir Ramadan David jam setengah terus mendangi ibadah wirid baca Al-Quran terus sampai subuh bila malam wajib berdaya cara itu dan kemudian malaikat bingung ya begitu diutus oleh Allah ada baik makhluk dia itu kata Assalamualaikum Assalamualaikum jam setengah Assalamualaikum kenapa ini Pak? Oh ada sipitu apa pun dengannya terkena ternyata bertasbih si malaikat ternyata ibu ternyata perlu diciput sudah anak burung tu mau dia terkata burung tu mau dia terkata angka sebenar seekor berdaya kaca Lailatul Qadar sebenarnya itu ya kira berjaganya lebih-lebih 10 akhir ya kok kira bin aja coba kata nani-nani dan bin aja ada kupat basi di namu ya sisi darawah sedikit Idul Fitri wabih jajan si darawah nah tapi ada terfokus irukan malam sunuh wajib diberdaya kaca Lailatul Qadar malam ya Allah reca di adik-adik suki harta benda adik-adik sepumurah adik sapi huta anak jari anak sahabat soleh dari ulama mau Lailatul Qadar gue dinamakan para demar gue beda sukun bari rakat pada bakat bara-bara dalam berapa nyompaknya saya sumpah anak satu baru demen dulu segitu makan baru masuk ternyata baru sisi dan sumpah senang mas udah kaku ya angkat-angkat batu ini 10 ton sila bersugi di lain berkat Lailatul Qadar Dewi naruh pengajian itu apa yang hadir itu sibuk sekarang kepek ayo waktu ini kesugi itu angkat namun dengan luwe harta benda minimal senang itu tahu satu suruh si Rasulullah konan cukup iya sangat cukup karena dengan dalam konan dalam cukup pasti tenang
Lalu dengan lebih duit keping duit sebelum menit pasti senang, betul-betul tenang. Itu yang senang awal tenang. Tenang, dia yang dua tenang bikin senang. Mbak ketenangan itu balik Rasul konaan. Apa ketenangan? Cukup, benar. Betul yang keping satu sendiri itu cukup. Dia membuka si dokter cukup. Dia tidak sadar. Dia beli mobil arah keping. Dia keluar mana? Dia ada cukup. Lagu-lagu duit senang keluar arah. Lagu belum tentu tak kena duit. Dia memang bawa panggil. Saya jaga anak keping betul. Saya jaga anak pinang. Agak seketunas kalau ini para jemaah apa? Konah cukup. Agak lalu dua berdua keping sumeria. Wah cukup. Ini kembali mandai. Karena dunia ini semangat. Ibarat puasa semua. Dari siang hari tidak serbinan apa darah kenyaman bedi nomi begitu juga dunia tidak cukup lalu terbalik boyang makanya Quran itu yang kita cari itu bahasa Sayyidina yang keempat Allah katama awliya'ahu bima bainan nas Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan waliullah itu boleh dengan biasa-biasa. Ya, bahasa saya Umar, baik orang subuzo, apalagi orang rendahan dengan siapa tahu itu adalah wali dengan sebiasa-biasa. Apa dengan sempurna jaga siapa tahu dia adalah wali. Kemudian para dengan yoga apa wali tidak ya. Nah, dengan sebiasa-biasanya apa? Husnuzon kepada Allah. Nah, berbeda dengan pertolongan siapa tahu itu adalah kekasih Allah. Nah, alat suku ulama pada ulama ini dengan hati edukar aja taikun dan pas dia Sri Lanka muslimin dengan lengkap kendali di waktu boleh dulu tambah ulama maka tetap ada dengan ini nanti rendahan dia datang majelis kumpul murid ribuan dia buka kitab bismillah di tahun cek ulama gara-gara apa? Hati merenung bukan merendahkan ya. Nah nanti secara zahir wajar ulama muslimin dengan semenolak ini lalu ternyata saksi suuzon adalah wali min awliya itu nabi suatu ya Allah ibu terjadi sini oleh ulama baik ibu sebabnya mengimpi kepada ya kata yang pun terjadi ibu di sila-sila Allah no masih ingin mendengar satu kod di satu kod oh ya itu adalah kasih Allah. Gara-gara hati merendahkan orang yang berkorban itu adalah kekasih Allah mengendahnya sila Allah cabut keimanannya. Nah ini ketulakan ilmu cepat cari orang itu lalu boy ulama ini yang berbudaya ilmu. Nah ini saya Umar mengajarkan kita apa selalu berhusnuzon ya antara selaku manusia. Selama terjadi panjang kasih Allah ada berhusnuzon. Hadirin hadirat ya, para pencinta pengajian Nuzulul Quran yang mewah yang cintai dan mulia. Jadi Al-Quran Karim adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sesuatu yang sangat penting untuk jalan lurus kita pada Allah. Makanya Al-Quran mengatakan hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia artinya apa? Hakikatnya kita sebagai manusia ini apa? Masih tersesat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hudan linnas. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Namun Sayyidina Utsman lain para jemaah. Ya, pada bulan suci Ramadan beliau sejujurnya ini namakan Quran dua kali.
Makanya bahasa Sektiawi, ya Sayyidina Umar, Sayyidina Usman masih baru Usman. Begitu selesai bulan suci Ramadan, hampir dia kertas isi buat baca apa. Dan kita tiba datang bulan suci Ramadan, Masya Allah, Al-Quran naik kemudian 2 tahun yang sudah lewat, masih baru terkenal. Maka beli Quran, duduk di lemari, duduk di atas bawah, duduk di atas jendela, adik-adik dapat pusat. Padahal pusat enak cakap ngaji. Nih, masih baru datang. Nah, makanya bahasa Sektiawi, orang yang sangat rugi adalah tak kala minta Ramadan kepada Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar namatan Quran walaupun sekali. Sekadar hadir di arwah namatan Al-Quran arah mana nanti waktu tahu itu mas. Nah, dalam menetayun murah dan khatam Al-Quran setiap entah surat fardu dan 5 hari dimakan di sehari semalam sejus kasubuh sejus kazohor sejus kahasab sejus 5 kali berarti sejus semalam 5 juz. Nah berarti kurang lebih 4 hari atau 5 hari belum khatam. Bangun setengah jam tapi ampun keberat karena dibuat biasa. Karena dibuatnya biasa. Dan berapa baca 30 dinar lain atau baca Al-Quran mana-mana mulhuwallahu ahad. Kemik mani Rasul lalu kali kedua bilang mulhuwallahu ahad pada beli pahala dengan khataman Al-Quran. Kalau menundang guru yang aku baca uningan ya semangat nama Al-Quran beri anwar pahala dengan surat awal sampai penundasan juz. Ini minimal bagi dengan sadarurat atau dengan sanita baca Al-Quran. Biar amanah Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.